Setiap hari Jumat pemirsa, Cakrawala selalu menghadirkan sesuatu yang spesial untuk Anda. Karena di hari Jumat kami selalu ngobrol tentang Feng Shui dan khusus di Cakrawala untuk episode kali ini kami akan ngobrol tentang membaca aura. Nah, ini bagaimanakah auranya? Biasanya ada orang yang bisa ngelihat, ada yang nggak bisa. Tapi kalau di sebelah Nisa, pakar Feng Shui ini sudah pasti bisa melihat aura. Kira-kira auranya bagus apa enggak? Katanya kesehatan pun bisa dilihat dari aura. Langsung aja kita tanya sama Mas Adi. Selamat pagi Mas Adi. Pagi. Apa kabar? Baik. Tapi Mas Adi, kalau kita ngomong soal aura, bisa ngeliat aura diri sendiri gak sih? Lihat diri sendiri bisa melalui cermin tapi ya. Oh, lo dicermin ya? Jadi kita melihat seperti itu. Oke, tapi yang dibilang aura, ini apa sih sebenarnya? Gini, aura itu adalah spektrum karena tubuh kita kan mengandung listrik ya. Status yang sangat kecil. Dan di sini, apalagi bagian kepala itu lebih banyak kelistrikannya. Jadi nanti ada spektrum cahaya yang akan keluar. Oke. Nah itulah aura. Sebenarnya aura ini kalau di Feng Shui ini kan manusia tuh punya apa? Di Feng Shui ada 3 energi. Jadi ada energi langit, manusia, bumi. Nah bagaimana manusia itu mengelola energi atau aura tubuh kita itu untuk lebih memantapkan untuk kehokiat, kesehatan, berkarir, itu bisa seperti Gimana caranya? itu. Jadi dengan cara memanage aura kita. Manage aura ini. Manage aura apakah sama dengan memanage mood? Katanya kalau moodnya misalkan aku lagi sebel sama orang gitu, auranya kira jadi beda. Betul sekali. Jadi gimana cara memanage auranya nih? Makanya dalam hal Feng Shui, energi manusia itu yang paling complicated. Karena dinamis kan, ada mood, fluktuatif dari segala macam, itu yang memang harus dikelola. Jadi kalau seumpamanya ada dia itu seorang misalnya entertain, seperti Mbak Nisa lah seperti gitu kan. Jadi kan harus bagaimana masalah pelik di pribadi itu jangan sampai keluar kelihatan. Nah itu sebenarnya salah satu memanage aura, gitu. melatih. Jadi bagaimana move on dengan ya kalau orang bilang mungkin topeng, tapi sebenarnya itu cara sebenarnya untuk memanage. Jadi itu bukan yang munafik ya, tapi bagaimana cara kita mengesampingkan masalah supaya lebih fokus dengan tujuan hidup kita. Betul. Oke. Seperti itu. Barangkali pemirsa mau konsultasi tentang aura atau tentang Feng Shui yang lainnya, boleh telepon ke sini silakan 031 738 0885. Tapi kalau dari telepon kira-kira bisa tahu nggak auranya bagaimana? Nanti ada apa namanya tentang vibrasi atau berkaitan sekali sebenarnya. Kalau dari suara? Dari suara itu bisa, dari vibrasi. Juga? Ya, jadi sebenarnya kan kalau foto-foto aura ya, jadi kan ada beberapa ya seperti gambar ini ya. Oke, bisa tolong di zoom. Ya, ini ada foto Kirlian ya. Jadi ada foto Kirlian di sini melihat bahwa bagaimana melihat aura melalui komputer. Serius Li, lihat aura bisa dari komputer? Iya, itu seperti itu. Kok bisa? Ya, cuman ini dia harus menggunakan software yang sudah dipatenkan oleh Kirlian. Ya, itu oke. Nah, ini nantinya akan timbul seperti spektrum-spektrum cahaya seperti ini atau lihat. Coba bisa kurang atas lagi. Nah, atau nanti munculnya seperti ini. Oke. Warna-warna aura. Ya, jadi ada yang warna Itu orange, kan berwarna-warni tuh, artinya apa berarti? Nah, ini kalau orang ini oranye ada hijaunya dikit. Nah, warna orange di sini pada saat kondisi dia ini lagi banyak aktiviti yang berat. Bukan berat. Jadi dia punya kreativitas yang tinggi. Oke. Inovatif. Sebelum kita ngomong lebih lanjut tentang warna-warna aura, kita akan dulu telepon ya. Selamat pagi Cakrawala. Halo, selamat pagi Cakrawala. Pagi, dengan siapa di mana? Dengan Luotien Blitar. Dengan Luotien. Ya. Ya, silakan. Tanya Mas, apakah aura jodoh itu berpengaruh dengan kita sering berinteraksi dengan makhluk astral terus akhirnya jodohnya jadi seret Mas? Apa itu berpengaruh dengan aura juga? Gimana? Oke, kalau nggak salah Mas Lutien ini yang punya bapak dan ibu spiritual ya? Iya, Apakah itu berpengaruh terhadap auranya? Kemudian apakah berpengaruh juga terhadap jodohnya? Karena jodohnya lagi seret. Gitu, oke. Baik, terima kasih. Jadi ini
sebenarnya ini materi buat minggu besok ya, tapi ya Oke, nggak apa. boleh lah, boleh lah. Ya, jadi aura ini bisa menulari, Oh serius? betul. Uh-huh. Jadi seumpamanya kita lagi bad mood, Mhm. ya kita harus bagaimana mencari trigger. Trigger itu seseorang yang bisa Memacunya ya. memacu move on. Jadi seumpamanya di sini dia vibrasinya kan kecil. Mhm. Nah, ini adalah seseorang yang vibrasinya besar. Mhm. Nah, ini bisa karena dia berinteraksi, ini dapat menularkan sehingga Energi menjadi positif. Dia akan lebih ini. Nah, seperti tadi Kalau ada- Mas Luthian ini, nah dia tergantung dari memori pikiran dan mindsetnya. Jadi kalau sudah blocking, gitu, misalnya blocking, saya nggak suka dengan hal-hal klinik atau hal-hal yang berbau tentang gaib gitu kan, ya itu nanti negatif, nanti akan menarik justru, itu malah menarik. menarik. Nah jadi harus gimana dong kalau si Mas Luthian ini, karena dia punya bapak ibu biologis tapi juga punya bapak ibu spiritual. Mm-mm. Dimana dalam mencari jodoh ini susah karena bapak ibu spiritualnya ini maunya yang jodoh yang seperti ini gitu loh. Nah itu kan gini, makanya tadi kadang ada beberapa klien saya itu sama seperti itu. Kok saya susah kok dapat jodoh gitu kan. Nah itu bisa dilihat bahwa kejadian-kejadian ini gini. Memori ke belakang. Jadi dia sudah banyak masalah, supaya sering dikecewakan seseorang atau orang tua yang terlalu overprotective sehingga akan mengendap ke alam bawah sadarnya. Nanti percuma dong saya kenalkan, nanti ini pasti jadi jatuhnya begini. Ya sudah memola. Nah sedang memola seperti bahayanya nanti auranya juga akan memola. Oke, aura yang terpancarkan pun juga nggak bagus, nggak bisa narik cewek akhirnya. Betul sekali. Jadi untuk memperbaiki auranya, Mas Luthian harus ngapain? Nah untuk memperbaiki auranya, jadi kan nantinya seperti ini ya gambarannya. Ya ini adalah contoh aura yang sehat ya, dia pendarahannya ini bagus. Nah kalau seumpamanya sudah ada aura yang memori-memori, ini sampah energi sebenarnya. Nah sampah energi itu dari pengalaman yang nggak baik dipendam, dendam sama orang dipendam, nggak suka dengan sesuatu dipendam. Nah ini sampah-sampah ini akan menempel di aura kita. Sehingga pada saat aura tersebut ada seseorang misalnya ingin merit gitu, merit, ingin nyari jodoh, ini sudah memola, sudah ada dorongan, blocking berarti, seperti itu, sampah ini. Nah ini harus di-cleansingkan, dibersihkan. Gimana cara membersihkannya? Adalah merilis. Jadi ya sudah, saya ingin membebaskan apapun masalah yang lalu biarlah berlalu. Saya ingin membersihkan diri. Jadi, ikhlaskan gitu. Apa yang sudah terjadi di masa lalu ya. Masa lalu itu seperti, dan kuncinya memang maaf dan memaafkan gitu kan. Gitu. Tapi kalau kita ngomong soal aura, ini kan yang spektrum, memendar gitu kan ya. Saya memendar. Pusatnya dari mana sih kalau dari tubuh kita? Kepala kah, jantung atau mana? Gini, semuanya manusia kan dia listrik statis. Jadi ada memang kunci power itu di jantung. Jadi dia itu kan ada gerak-gerakan itu membuat aliran darah, memancarkan aliran darah dan peredaran sel-sel. Jadi semua aura sebenarnya memendar semua, cuma memang paling banyak itu di sekitar kepala yang paling terang. Oh jadi nggak ada pusatnya gitu, nggak ada? Pusatnya ya karena aliran sih di jantung itu tadi. Oh pusatnya dari jantung berarti ya? Iya betul. Itu kan kalau benda hidup, benda mati gitu punya aura juga nggak sih? Ada, benda mati itu ada. Kok bisa? Aura. Apa karena menular tadi itu? Aura bukan, bisa? ya itu bisa dibesarkan. Jadi contohnya gini. Misal muk nih, muk ini. bel-bel ini nih. Muk ini dia diciptakan, memang bisa dari dua, diciptakan oleh alam atau dari manusia. Kan dia memegang diciptakan manusia tapi bahan-bahannya dari alam. Iya. Ya kan? Nah, contoh muk ini dipegang oleh manusia, gitu kan? Dipegang oleh manusia, itu manusia punya aura, dia nempel di situ. Kalau alam, memang alam yang membentuk. Makanya ada beberapa hal, benda yang penyimpanan energi yang paling besar adalah batu, besi. Itu memorinya kayak hard Jadi disk. kalau auranya
benda mati pun juga punya aura, berarti punya kesaktian-kesaktian tertentu. Berarti batu ponari itu beneran ya? Bisa seperti itu. Bisa jadi? Bisa jadi. Jadi semakin banyak orang interest, memfokuskan ke sana, itu kan melentarkan energi, dia akan nempel terus. Energi di benda itu makin membesar akhirnya. Sama juga kayak seperti rumah. Rumah ini sebenarnya nggak apa-apa gitu kan. Wah, kita buat gini, rumah ini berhantu. Orang kan image-nya melontarkan jadi beneran. Karena energi negatif Betul. terus yang ada Itulah di sana. unikannya energi manusia itu seperti itu. Bisa meng-create apapun. Energi manusia ternyata bisa menciptakan Bisa ya. gitu. Bisa menularkan juga. Betul. Nah, tadi kita sempat terputus nih ngobrol tentang aura yang tadinya berwarna-warni. Coba bisa dilihat gambarnya tadi. Ya. Nah, ada warna oranye, hijau, biru. Ada berapa warna sih sebenarnya? Itu Berapa warna? banyak dan ya. artinya apa? Karena banyak, jawabnya nanti aja. Oke. Setelah jeda pada warna berikut, Baik, jadi baik. pemirsa jangan beranjak kemana-mana. Tetap bersama kami di Cakrawala.